Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati Allah. Begitu banyak berkah di dalam bulan Ramadan ini. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu yang ada di bulan Ramadan ini adalah berkah. Tidak ada sedikit pun yang tidak berberkah di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini dipenuhi dengan berkah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang semua keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan itu, maka niscaya umatku akan meminta kepada Allah agar semua bulan yang ada di dalam satu tahun itu dijadikan saja menjadi bulan Ramadan. Kadang ngaseng injo lompona barakah kairaran bulan Ramadan nakana nabita, semua umatku akan meminta saja kepada Allah agar semua bulan yang ada di dalam satu tahun itu dijadikan saja menjadi bulan Ramadan. Tapi kira-kira jamaah, kalau satu bulan apalagi satu tahun terus menerus berpuasa, sanggup tidak? Ibu-ibu sanggup? Tak sanggup? Bapak-bapak sanggup? Tak sanggup pula? Betul lah, saya pun tak sanggup. Jangankan yang 12 bulan, satu bulan saja inilah sudah hebatmu. Kenapa saya katakan yang satu bulan saja sudah hebatmu? Satu minggu yang akan datang, insya Allah ada yang lebaran duluan. Cuma kita tak tahu lebaran macam apalah lebaran mereka tuh. Tak tahu kita. Begitulah umat Muhammad. Karena tingkatan kekuatan imannya berbeda-beda. Itu yang tipis-tipis ke imannya 5 hari, 4 hari udah buka duluan nih, masuk ke wacok-wacok. Apa itu wacok-wacok? Warung coko-coko. Kan sudah banyak yang terbuka. Begitu memang tingkat iman dari umat Muhammad, kekuatannya berbeda-beda. Yang tipis-tipis imannya kadang-kadang baru 5 semester, 6 semester lebaran nih. Yang kasak-kasak imannya alhamdulillah sampai 30 hari Ramadan mantap puasanya. Tapi yang paling penting dari puasa Ramadan ini, bagaimana supaya puasa kita itu kita jadikan guru yang paling baik. Karena yang namanya guru itu bukan hanya yang ada di sekolah, bukan hanya yang ada di SMP, SMA, di fakultas-fakultas universitas. Tapi salah satu guru yang paling baik di dalam kehidupan kita, apalagi selama 1 bulan penuh ini adalah puasa Ramadan. Percuma dong puasa kalau setelah selesai puasa tidak ada peningkatan takwa di dalam kehidupan kita. Nah ini puasa kita termasuk salah satu guru yang paling baik. Kenapa saya katakan salah satu guru yang paling baik? Karena puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih sabar. Betul? Puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih jujur. Betul? Apalagi kita di sini kan mayoritas pedagang yang pakai ukuran timbangan-timbangan. Mudah-mudahan setelah selesai Ramadan kita termasuk orang yang menimbang-nimbang dengan cara-cara yang jujur.
Inilah puasa mengajarkan kita menjadi orang yang lebih jujur lagi. Puasa mengajarkan kita menjaga lidah dengan lebih baik lagi. Nah, karena puasa itu ada dua bentuknya. Ada bentuknya jasmani, ada bentuknya rohani. Ada kulitnya, ada isinya. Yang manakah kulitnya puasa itu? Yerulina puasa komonrohe. Kulitnya puasa ada di tenggorokan kita. Yang mana itu? Menahan lapar dan haus dan di perut kita. Itulah kulitnya puasa. Lalu yang mana isinya puasa? Puasa isinya itu berada di dalam batin kita. Makanya kalau orang betul-betul sudah pandai mempuasakan batinnya, insya Allah semuanya akan ikut berpuasa. Yang utamanya adalah pengendalian hawa nafsu. Dari mana dasarnya sehingga kita diperintahkan berpuasa selama 1 bulan penuh? Ternyata ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah agar jangan mendekati pohon khuldi. Padahal pohon khuldi ini bukanlah pohon yang sangat istimewa, sehingga Allah melarang Nabi Adam mendekatinya, apalagi sampai memakan buahnya. Allah melarang Nabi Adam alaihissalam mendekati buah khuldi itu adalah untuk menguji ketaatannya Nabi Adam dan kepatuhannya Nabi Adam kepada Allah. Itu saja. Itu saja penyebabnya sehingga Allah melarang Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Ia ingin melihat Nabi Adam apakah betul-betul ia taat kepada Allah atau tidak. Apakah ia betul-betul patuh kepada Allah atau tidak. Tapi ujung-ujungnya tidak taat juga. Kenapa tidak taat? Karena dikalahkan oleh iblis. Ada apa dengan iblis? Karena iblis sangat besar rasa sakit hatinya kepada Nabi Adam. Adam, itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang engkau mendekati pohon khuldi itu Adam, supaya engkau tidak berumur panjang. Karena kalau engkau memakan buahnya pohon khuldi itu Adam, kamu tidak akan mati sepanjang masa. Kamu akan hidup kekal abadi di dalam surga. Demi Allah, hai Adam, demi Allah. Di sini ini Nabi Adam mudah tergoda karena iblis itu bersumpah-sumpah demi Allah. Demi Allah, hai Adam, saya bersumpah demi Allah, Allah melarang engkau mendekati pohon khuldi itu, apalagi memakannya, supaya engkau tidak berumur panjang. Karena ketika engkau memakan buahnya, maka engkau akan kekal abadi. Masuk di akalnya Nabi Adam, tergoda. Betul-betul iblis ini adalah orang baik juga. Luar biasa ini kebaikan iblis. Ternyata iblis mau menolong saya. Dia turuti apa kata, apa ucapan iblis itu. Dimakanlah pohon khuldi itu sama buahnya. Jangankan didekati, buahnya pun sampai dimakan. Begitu Allah tahu yang maha tahu. Masya Allah, laknatullah menimpa Nabi Adam. Di saat selesai memakan buah khuldi, karena memang iblis ingin melihat setelah Nabi Adam memakan buah khuldi itu, dia punya pakaian langsung terbuka. Padahal itu pakaiannya Nabi Adam dengan Siti Hawa di saat itu dibuat dari cahaya, terbuat dari cahaya yang ada di surga. Setelah selesai memakan buah khuldi, tiba-tiba kedua pakaian dari Nabi Adam dan Siti Hawa terbuka, terlepas. Iblis bahagia dan gembira. Di saat itu, jadi di saat itu mulailah wanita melihat auratnya laki-laki. Dan di saat itu pula mulailah laki-laki melihat aurat wanita. Dikeluarkanlah Nabi Adam dari surga oleh Allah. Keluar engkau Adam. Karena ternyata engkau tidak mematuhi saya, tidak menaati saya, hai Adam. Dikeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Tinggallah buah khuldi yang berada di dalam perutnya Nabi Adam itu selama 30 hari, 30 malam lamanya. Barulah buah khuldi itu keluar dari perutnya Nabi Adam setelah Nabi Adam bertobat kepada Allah, meminta ampun atas dosanya yang 1 kali itu. Setelah diterima tobatnya Nabi Adam,
diperintahkanlah Nabi Adam alaihissalam untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari ketidaktaatan, dari pelanggaran dan dosa yang 1 kali ia kerjakan. Nabi Adam, Bu, Pak, oh ibu-ibu, oh bapak, satu di dosana Nabi Adam, nah disuruh berpuasa 1 bulan. Nah kita ini, namanya singkana siapa mau jahina dosa tak? Nah 1 bulan jadi disuruh berpuasa. Nah, kita tahu berapa yang banyaknya dosa tak? Nah 1 bulan jadi disuruh berpuasa. Berarti kalau kita ingin membandingkan puasanya Nabi Adam dengan puasa kita, masih lebih ringan kita punya puasa, karena sudah begitu banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Tapi 1 bulan jadi disuruh berpuasa, Masya Allah, luar biasa. Makanya Rasulullah bersabda, man shama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang betul-betul menjaga puasanya di dalam bulan Ramadan ini dengan ketulusan, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan karena Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang pintar berpuasa. Ada apa Ustaz dengan pintar berpuasa? Karena banyak orang yang berpuasa tapi kadang-kadang tidak pintar berpuasa. Makanya Rasulullah mengatakan, mega tumatu ummakku mapuasa, jadi salang ummakku apuasa, tapi apa jina dapat waktu di puasana cipuru jina turere. Kasihan delu puasa-puasa sampai berbuka di saat maghrib, yang Anda dapat cuma lapar dan haus saja. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak pintar berpuasa. Bagaimana orang yang pintar berpuasa itu, puasanya bukan hanya di tenggorokannya saja dan di perutnya saja, tapi puasanya juga dilakukan melalui batinnya. Lahir batin Pak puasanya. Banyak orang yang pintar berpuasa cuma di tenggorokannya saja, lehernya saja. Memang ia pintar menahan lapar dan haus sampai waktu berbuka, tapi belum tentu mampu menahan lidahnya dari menjelek-jelekkan orang di saat berpuasa. Betul tidak ibu-ibu? Ibu-ibu, betul tidak? Nah, betul kita ke pengalaman ki. Tak usahlah kita selalu menjelek-jelekkan orang, apalagi membicarakan keburukannya di saat kita sedang berpuasa. Karena ini bisa merusak ibadah puasa kita sendiri. Mana mata harus dijaga, telinga harus dijaga, kaki harus dijaga, tangan harus dijaga, apalagi yang satu itu. Hati-hati ki, jangan sampai gara-gara itu yang satu kita denda 2 bulan berturut-turut berpuasa. Kenapa didenda 2 bulan berturut-turut berpuasa Ustaz? Ada seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh 2 orang laki-laki yang beristri. Yang pertama datang usianya masih muda, bertanya kepada ulama besar ini, wahai Tuan, bolehkah saya mencium istri saya di saat saya sedang berpuasa Tuan? Tak bolehlah, janganlah kau cium istrimu tuh. Masalah Tuan? Iyalah, jangan. Datang lagi yang tua punya istri bertanya, kalau saya Pak Kiai boleh ku cium istriku? Dia bilang, kalau kita boleh ji. Protes ki yang anak muda, yang baru pengantin baru. Nah karena bagaimana ini Tuan Pak Kiai? Kok saya dilarang sih mencium saya punya istri? Nah karena saya larang kau cium ke istrimu, jangan sampai gara-gara kau cium istrimu, nama raengan ngasen nupala. Nah padahal kamu itu sedang berpuasa. Tapi itu ya, kenapa Tuan? Saya dilarang. Nah karena masih tinggi strommu kau nak. Itu kalau anak muda begitu, apa pengantin baru tinggi stromnya. Jadi kalau itu yang bapak-bapak itu kenapa diizinkan? Kalau itu nak lobet-lobet nih, kurang nih casnya. Biarpun dicas tidak bisa masuk banyak cas. Katoa nih, kurang nih nafsunya. Tapi di zaman sekarang kan malah kadang-kadang terbalik.
Kadang-kadang lebih tinggi seterusnya atau tuaya daripada anak muda itu. Ini yang kita takutkan. Buktinya kan begitu banyak terjadi pelecehan seksual rata-rata saking tahu tuh. Betul tidak Bapak-bapak? Betul tidak? Betul kita apa pengalaman ki? Gampang tinggi nafsu takat tahu tuaya. Buktinya bahkan yang sering melakukan pelecehan seksual orang-orang dari pesantren. Maaf mami. Nonton lagi saja di TV biasa lagi lihat lagi. Ustaz ini, ustaz itu, bahkan kiai ini, kiai itu, ustaz sana, ustaz sini. Untung bukan ustaz Basrital Lesa. Karena memang luar biasa pengaruh dan daya dari hawa nafsu kita ketika berpuasa luar biasa. Ibadah puasa pun termasuk ibadah sirri, ibadah rahasia. Yang tahu sebenarnya tentang ketulusan dan keikhlasan kita berpuasa betul-betul karena Allah atau hanya ikut-ikutan, hanyalah kita sendiri dengan Allah yang tahu. Makanya diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin, ada nanti sekelompok manusia yang diberi sayap oleh Allah langsung bisa terbang masuk surga tanpa ada pemeriksaan, tanpa melewati jembatan sirat, tanpa ada pemeriksaan yang lain. Tiba-tiba mereka ini tiba-tiba masuk ke dalam surga dengan sayap mereka. Mereka ditanya oleh malaikat, "Woi, man antum? Niga manat ko tu? Siapakah kalian ini?" Lalu mereka menjawab, Nahnu min ummatin Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Kami ini adalah umatnya Muhammad. Wah, luar biasa. Kenapa orang-orang seperti ini tiba-tiba masuk ke dalam surga tanpa pemeriksaan, tanpa melewati sirat? Nah, sirat itu jembatan yang ada di atas neraka, tipisnya luar biasa. Lebih tipis daripada sehelai rambut yang kita punya. Satu helai rambut kita dibelah 7, saking tipisnya. Itu jembatan yang ada di atas surga, lebih tajam daripada silet, dia paling tajam. Jadi pun nasi setengah-setengah di iman Noe. Nampak di tengah tanah langsung lagi perawat turun. Tapi ini tidak. Mereka betul-betul orang yang dirahasiakan oleh Allah. Lalu mereka kembali ditanya oleh malaikat, hal ra'aitumul hisab? Apakah kalian sudah diperiksa? La, tidak Tuhan. Masalah kalian ini tak diperiksa? Iyalah Tuhan. Manalah Tuhan tak percaya nih? Betulkah? Betul lah Tuhan. Kalau begitu, hal ra'aitumus sirat? Sudahkah juga kalian melewati sirat? Tidak Tuhan. Karena karena malaikat makin penasaran, ditanya kembali, bima wajadtum hadhihi darajat? Apa yang kalian lakukan? Ibadah apa yang pernah kalian lakukan sehingga kalian ini mendapatkan keistimewaan seperti ini? Langsung surga, tidak melalui sirat, tidak diperiksa pula. Akan asal umana Muhammad, bima wajadtum hadhihi darajat, nahnu abadana Allah Ta'ala sirran fi dari dunia wa adkhalahul jannata sirran fi daril akhirah. Wahai malaikat-malaikat Allah, betul, kami ini dimasukkan ke dalam surganya Allah secara sembunyi-sembunyi oleh Allah. Karena kami ketika hidup di dunia dulu, apabila melakukan ibadah, kami pun termasuk orang-orang yang selalu melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Jadi karena memang ada orang-orang seperti ini yang hidup di sekitar kita, tidak mau ditahu kalau dia itu rajin beribadah, tidak mau ditahu kalau dia itu rajin bersedekah. Selalu dirahasiakan sedekahnya, bersedekah tapi rajin bersedekah, tapi tidak mau ditahu bahwa dia adalah orang yang rajin bersedekah. Tidak seperti kita sebagian orang, kadang-kadang baru sedekah 100.000 satu RT mau kita kasih tahu, betul? Baru bersedekah 500.000 satu kelurahan harus tahu, betul? Nah, makanya orang yang pandai bersedekah, orang yang pintar bersedekah, kalau bersedekah itu melalui hamba Allah saja cukup begitu, karena tidak mau ditahu ibadah-ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya, karena
Perjalanan ibadah puasa kita masih sangat panjang, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang pintar berpuasa, sehingga insya Allah dengan kepintaran dan kepandaian kita berpuasa, hari raya Idul Fitri nanti kita akan terlahir kembali seperti seorang anak bayi yang lahir dari rahim ibunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala dan kekurangan saya. Tapi kalau jamaah masih ingin mendengarkan saya punya ceramah-ceramah, silakan jamaah buka YouTube, ketik Muhammad Basri TS. Muhammad yang panjang Basri TS. Jangan lupa like and comment. Yang paling penting subscribe dulu sambalu. Mudah-mudahan insya Allah berberkah semua. Selamat menunaikan ibadah puasa, panjang umur tak semua, sehat lalu, dan dilancarkan rezeki kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.